Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin Miss dan Bapak pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok bersuara akan menjelaskan tugas kami dalam analisis perencanaan pembelajaran dengan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam hal ini, alat pembelajaran yang telah kami desain dan telah kami buat itu untuk anak-anak kelas 7, baik itu SMP ataupun MTS. Nah, jadi dalam hal ini untuk dosen pengampu itu ada Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, MPD, dan ada Miss Rinia Zatalini, SPD, MA. Untuk anggota kelompok, dengan saya sendiri, Farah Rahmat Lahi dengan NIM 240524142 sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Indah Titania Aureli dengan NIM 2405277 sebagai pemateri pertama. Dan saya Fitri Rahmadani dengan NIM 240524143 sebagai pemateri kedua. Nah, jadi pada hal ini Bapak dan Miss kami beranggotakan 3 orang dengan elemen yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam hal ini itu kami memakai bab 4 yaitu keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, alokasi waktu kami itu ada 3 kali pertemuan, 3 kali 90 menit. Jadi nanti dalam pertemuan pertama nanti Indah akan menjelaskan tentang keberagaman dari bangsa Indonesia ini, namun kami eksampelkan dalam 10 provinsi. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Indah. Lalu pada pertemuan kedua, nanti akan ada penjelasan Bhinneka Tunggal Ika dan makna di baliknya. Nanti dalam pertemuan kedua juga nanti akan dikasih lah PBL untuk anak-anak kelas 7 ini. Nah, nanti akan dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Lah, itulah dalam alokasi waktu kami 3 kali pertemuan. Dengan CP yaitu peserta didik memahami keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, serta mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai wujud persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam sikap menghargai perbedaan, nanti akan ada penjelasan video sebagai hal ataupun alat yang membuat anak-anak itu tertarik untuk pembelajaran ini. Karena pada dasarnya anak-anak kelas 7, apalagi SMP ataupun MTS itu harus mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan syarat dalam kurikulum Merdeka itu tersendiri. Nah, mungkin selanjutnya kami menggunakan mode ajar yaitu peta interaktif Indonesia. Nah, dalam hal ini itu akan dijelaskan oleh Indah, baik itu dalam keberagaman per provinsi ataupun dalam cara pemakaian peta interaktif ini. Kepada Indah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Farel atas kesempatan telah diberikan. Izin Bapak, izin Miss. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya, di sini Ibu sudah memiliki satu peta interaktif Indonesia. Nah, seperti yang kita telah pelajari, kemarin kita sudah membuat satu roda putar yang berisikan 10 provinsi. Nah, untuk mengulang itu, Ibu ingin anak-anak Ibu ingin lebih tahu lagi bagaimana sukunya, bagaimana tariannya, bagaimana makanan adatnya. Nah, melalui peta interaktif ini, misalnya, yang pertama, Ibu memilih em, di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua itu, seperti yang kita lakukan di roda putar kemarin, nah, suku yang terdapat di Pulau Papua ini ada suku Dani dan juga suku Asmat. Apa budaya khasnya? Budaya khasnya di sini ada tari perang dan juga rumahnya namanya rumah Honai. Seperti pada kartu yang sudah kita jelaskan di roda putar kemarin. Nah, apakah rasnya di sana? Rasnya itu ada ras Melanesia namanya, di mana ras Melanesia ini akan memperkaya warna kulit dan juga keberagaman fisik di Indonesia. Sedangkan makanan khasnya adalah makanan khas Papeda. Nah, kita masuk ke provinsi yang lain ya. Nah, misalnya Ibu memilih di Pulau Sumatera yang warna biru.
Apakah itu sukunya? Mari kita lihat bersama. Nah, ternyata provinsinya adalah Provinsi Sumatera Barat, di mana sukunya adalah suku Minangkabau. Budaya khasnya ada rumah gadang, tariannya adalah tari piring. Keunikannya adalah Minangkabau ini ia berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia dikarenakan ia memiliki sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Berbeda dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu mengikuti garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan ayah. Sehingga itulah sebuah keunikan Sumatera Barat. Makanan khasnya adalah rendang. Yang mana rendang ini juga termasuk ke dalam top 1 makanan terenak di dunia. Oke, lanjut. Provinsi yang ketiga yang mau Ibu jelaskan adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yaitu provinsi yang berwarnakan orange. Nah, provinsi di sini ada Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini sukunya ada suku Jawa dan ada juga di Pulau Madura. Apakah tarian khasnya? Tarian khasnya di sini ada tari reog Ponorogo. Sedangkan rumah adatnya bernama Rumah Joglo. Nah, nanti anak-anak Ibu harus ingat nih, di Jawa Timur ada suku Jawa, tarian khasnya ada reog Ponorogo, sehingga nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, sehingga anak-anak Ibu harus menyimak 10 provinsi yang Ibu jelaskan. Nah, kepercayaannya ini ada beberapa keberagaman kepercayaan di kawasan pegunungan Bromo. Nama sukunya adalah suku Tengger. Makanan khasnya adalah rawon. Oke, lanjut. Provinsi yang keempat yang akan Ibu jelaskan adalah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Nah, apakah provinsinya? Provinsinya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang anak-anak Ibu tahu, ada sukunya suku Bugis di sana. Ada sukunya Makassar dan juga ada suku Toraja. Tarian tradisionalnya ada tari Macarena, rumah adatnya bernama Rumah Tongkonan. Sedangkan makanan khasnya itu ada soto Makassar. Soto Makassar ini termasuk soto yang paling terkenal di Indonesia. Itu terletak di Sulawesi Selatan. Nah, provinsi yang kelima yang akan Ibu jelaskan adalah provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Nah, apakah provinsinya? Provinsinya adalah Provinsi Kalimantan Timur, di mana di Provinsi Kalimantan Timur ini, anak-anak Ibu harus tahu disinilah terletaknya suku Dayak dan juga Kutai. Apakah tarian tradisionalnya? Tari tradisionalnya di sini ada tari gong burung enggang, sedangkan rumah adatnya adalah rumah adat Lamin. Nah, anak-anak Ibu semua, lokasi IKN itu sekarang sudah berada di Kalimantan Timur yang sedang dibangun dan juga dipercantik. Makanan khasnya ada ayam cincane. Nah, provinsi yang keenam yang akan Ibu jelaskan adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yaitu di warna ungu. Nah, sukunya di sini ada suku Betawi. Nah, anak-anak Ibu harus tahu bahwa suku Betawi ini terletak di Provinsi DKI Jakarta. Budaya khasnya ada ondel-ondel dan juga kita tahu bahwa hanya di Provinsi DKI saja yang adanya Monas atau Monumen Nasional. Rasnya di situ ada gambaran miniatur Indonesia karena bertemunya berbagai ras dan juga etnis. Makanya di DKI Jakarta itu beragam, ada yang Tionghoa, ada yang Arab dan juga ada yang pendatang.
Makanan khasnya yang populer adalah kerak telur. Jadi kalau anak-anak ibu main ke DKI Jakarta, itu banyak sekali penjual kerak telur. Lanjut. Provinsi selanjutnya adalah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang berwarna pink. Nah, provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang ditandai dengan warna pink ini ternyata adalah Provinsi Riau. Sukunya di sini ada suku Melayu. Nah, makanya di Riau itu sering sekali banyak orang yang upacara adatnya itu memakai baju Melayu atau baju kurung, karena di sana memang sukunya suku Melayu. Nah, tarian khasnya apa? Tarian khasnya seperti yang anak-anak ibu sering praktekkan waktu SD. Ada namanya tari zapin. Nah, tari zapin itu berasal dari Riau. Rumah adatnya ada rumah panggung Melayu. Bahasanya adalah bahasa Indonesia. Makanan adatnya ada ikan patin asam pedas. Jadi, kalau anak-anak ibu berkunjung ke Riau, itu anak-anak ibu bisa mencoba ikan patin. Karena itu termasuk makanan khas dari Provinsi Riau sendiri. Lanjut. Provinsi selanjutnya adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang ditandai dengan warna hijau. Nah, provinsi ini adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira apa nih yang anak-anak ibu tahu tentang Jawa Barat? Pasti sering bilang, Jawa Barat itu Bandung, Bu. Nah, betul sekali. Ibu kotanya memang Bandung. Sukunya di sini ada suku Sunda. Jadi anak-anak ibu kalau beragam dan ada temannya dari suku Sunda, itu mereka itu berasal dari Jawa Barat. Tarian khasnya di sini ada tari jaipong dan juga ada gedung sate. Jadi kalau mendengar gedung sate itu berarti dari Provinsi Jawa Barat. Dan juga nama rumah adatnya Rumah Adat Imah Jaipong. Alat musiknya angklung. Nah, angklung ini adalah warisan budaya UNESCO yang sangat terkenal di dunia. Jadi, ternyata angklung ini berasal dari Jawa Barat. Dan juga ada wayang golek. Makanan khasnya ada peyum. Itu berasal dari Jawa Barat ya. Nah, lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera selanjutnya ditandai dengan warna biru. Sudah tadi ya. Kita lanjut ke yang warna hijau. Nah, ternyata provinsi di sini adalah Provinsi Sumatera Utara. Apa nih yang anak-anak ibu bayangkan kalau ada yang bilang Sumut? Nah, kita pasti langsung bayang kalau di sana itu ada suku Batak. Nah, ada budaya khasnya di sini, ada tari tortor. Religinya di sini adalah gambaran kerukunan antar umat beragama yang kuat di sekitar Danau Toba. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau orang bilang Danau Toba itu berasal dari mana? Itu berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sana yang paling khasnya adalah Bika Ambon. Jadi setelah belajar ini, anak-anak ibu bilang, jangan bilang lagi kalau Bika Ambon itu berasal dari Ambon. Bika Ambon itu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Lanjut. Nah, ada provinsi yang di Pulau Jawa, yang paling ujung yang terletak di warna apa itu? Warna biru ya. Warna biru. Mari kita lihat. Oke, Bali. Tempat anak-anak ibu liburan biasanya. Nah, di Bali ini sukunya ada suku Bali. Tarian khasnya adalah tari yang cukup terkenal, yaitu tari kecak. Upacara adatnya ada upacara ngaben. Nah, jadi apa sih Bu upacara ngaben ini? Upacara ngaben ini adalah upacara pembakaran jenazah. Apakah agamanya? Agamanya adalah agama Hindu. Nah, itu termasuk kalau di Bali bentuk penyucian roh. Jadi, anak-anak ibu harus ingat nih, di Bali ada upacara ngaben, ada tarian kecak, makanan khasnya ada ayam betutu.
kita lanjut ya. Kita lanjut ke provinsi yang terakhir, yaitu provinsi yang terletak di ujung sekali, ujung di awal Pulau Jawa, yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu ya. Oke. Di sini ada Provinsi Jawa Timur, sukunya ada di sini suku Jawa. Tarian khasnya ada tari reog Ponorogo, rumahnya rumah joglo. Nah, ada religinya, ada beberapa orang itu percaya di pegunungan Bromo itu anak-anak, dia ada DKI Jakarta, Bu. Ibu, IKN bukannya di Kalimantan ya, Ibu? Lupa, Bu. Oh, Ibu, Sumatera Barat.
Oke, terima kasih banyak Indah karena telah menjelaskan tentang penggunaan peta interaktif dan 10 nih example dari 38 provinsi. Kami ambil 10 provinsi karena ini berkaitan dengan proyek sebelumnya, yaitu penggunaan roda putar dalam pembelajaran kami sebelumnya. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sama Indah tadi, ada 10 provinsi. Penggunaan peta interaktif itu sangat amat membantu guru dan juga membuat siswa-siswi itu tertarik, dan sekiranya itu mungkin sedikit menyenangkan. Kayak tadi Indah memakai konsep yang ditanya dulu kan ini tuh di provinsi di pulau apa, dan mereka harus nebak dulu ini tuh di provinsi mana. Kalau misalnya nanti mereka benar di provinsi mana, tinggal ditekanlah jarum-jarum yang telah ditaruh di provinsi-provinsi tersebut, lalu langsunglah beralih ke provinsi tersebut. Dan nanti kalau misalnya telah dijelaskan oleh guru seperti yang telah dijelaskan oleh Indah tadi sebagai guru, nanti akan ditekan lagi nama provinsinya, nanti akan balik lagi ke peta interaktif di awal. Begitu juga dengan penggunaan hidden quiz ataupun quiz-quiz yang kami buat sebagaimana fungsinya itu untuk membuat siswa-siswi itu mengingat lagi apa aja yang telah dijelaskan oleh guru. Karena mengingat 10 provinsi, apalagi nanti kalau misalnya berkesempatan di 38 provinsi, itu cukup sulit. Makanya nanti kalau bisa selang-seling pembelajaran ada hidden quiz yang dilaksanakan. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan, nah karena telah dijelaskan tadi, mungkin saya akan coba menjelaskan eh, apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri. Nah, izin sebelumnya Bapak dan Miss. Nah, seperti telah dijelaskan pada minggu lalu atau pada pertemuan lalu, karena kita memiliki berbagai macam keberagaman suku, agama, budaya, ras, warna kulit, dan lain sebagainya yang membuat Indonesia ini tuh beragam, ataupun dalam artian Indonesia ini tuh banyaklah agamanya, rasnya, yang dimana membuat Indonesia ini tuh tergabung dalam satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam hal itu dimaknakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri, mungkin Bapak akan menggunakan analogi gado-gado atau pical lah kalau misalnya di Sumatera Barat itu tersendiri. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau misalnya sebuah pical ataupun gado-gado ini tanpa kuah kacang gitu. Yang ada cuman lontong, cuman tahu sama kerupuk dan sayur. Kira-kira itu masih bisa disebut gado-gado nggak? Masih bisa disebut dengan pical atau tidak gitu? Kak. Nah, tidak kan? Nah, coba juga kita andaikan kalau misalnya sebuah gado-gado atau sebuah pical itu tanpa lontong, cuman kuah kacang dan kerupuk aja. Itu masih bisa nggak diartikan dengan gado-gado? Atau itu disebut dengan pical atau tidak? Nah, begitulah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Karena kita itu beragam, berbagai macam suku, bangsa, agama, dan ras. Jadi, dalam hal ini, gado-gado ini tuh ibaratnya tuh bangsa Indonesia. Kalau misalnya toppingnya itu kurang, atau bahkan sukunya itu kurang, atau dari 38 provinsi, tiba-tiba Pulau Papua hilang, otomatis Indonesia akan kehilangan citranya, ataupun rasa yang selama ini itu dibangun sedemikian rupa. Ibaratnya nanti kalau misalnya kuah kacangnya nggak ada, otomatis rasanya itu pasti akan berkurang. Begitulah Indonesia yang dikemas dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu mungkin anak-anak tahu nggak sih, Bhinneka Tunggal Ika itu berada ataupun digenggam erat oleh lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Di bawahnya itu yang kayak pita itu ada Bhinneka Tunggal Ika namanya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini itu berkaitan dengan penjelasan keberagaman yang telah dijelaskan oleh Bapak ataupun Ibu pada minggu lalu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dari dari tiga suku bahasa yang berbeda. Yang dimana Bhinneka itu artinya beraneka, ragam, suku, agama, ras, budaya, suku aja kita itu beribu ataupun berpuluh-puluh ribu suku yang ada di Indonesia. Agama itu sekarang ditetapkan 7 lah agama tetap yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan ras, budaya, bahkan warna kulit. Warna kulit kita tentu berbeda dengan warna kulit yang ada di teman-teman kita yang ada di area timur. Nah, kalau misalnya tunggal, tunggal itu artinya satu.
kita disatukan dari keberagaman itu, kita disatukan dalam satu bingkai, yang dimana bingkai itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalnya kita tidak bersatu, ibaratnya nanti kita akan berpecah belah dan akan runtuh gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus bersatu intinya. Nah, sedangkan Ika itu artinya semboyan dari Ika itu menekankan pentingnya untuk menghargai perbedaan agar persatuan kita tetap terjaga. Nah, jadi nih nanti anak-anak semua, kalau misalnya ada temen itu yang berbeda agama, berbeda warna kulit, atau mungkin nanti berbeda suku, kita nggak boleh membuli ataupun membuat mereka itu berbeda. Kita itu sama di mata Tuhan, itu kita sama, atau bahkan di mata pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika keberagaman ini pun kita juga sama. Nah, itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri. Nah, mungkin karena itu selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Fitri Ramadhani untuk penjelasan berikutnya. Kepada Vira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah anak-anak ibu semua. Nah, setelah kita belajar mengenai provinsi yang ada di Indonesia dan juga makna dari kata Bhinneka Tunggal Ika, di sini ibu memberikan sebuah video. Mari kita nonton bersama-sama video-videonya. Mari kita nonton video yang kedua. Nah, baik anak-anak ibu semua. Nah, setelah kita menonton dua video ini, apakah anak-anak
Ibu semua tahu perbedaan antara video pertama dan juga video kedua ini? Nah, coba anak Ibu Indah jelaskan ya apa perbedaannya. Bagus sekali anak Ibu. Nah, jadi video pertama itu mengenai bullying atau rasisme. Sedangkan video kedua ini mengenai toleransi kita dalam beragama. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah eh, kesimpulan mengenai apa itu toleransi. Nah, jadi anak-anak ibu semua, toleransi itu adalah sikap kita untuk menghargai dan menerima perbedaan kita dengan orang lain. Baik itu perbedaan fisik kita, seperti warna kulit kita, rambut kita, maupun perbedaan keyakinan kita atau agama kita, demi menciptakan rasa aman dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi eh, anak-anak Ibu semua dalam beberapa kelompok. Nah, setelah Ibu membaginya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti Ananda semua jawab dalam berkelompok ya. Nah, adapun pertanyaan pertamanya. Nah, dari video yang Ananda nonton tadi, anak-anak ibu nonton tadi, menurut anak ibu, bagaimana kalian yang menyebabkan perbedaan satu menjadi konflik atau perpecahan, sementara yang satunya lagi menjadi kekuatan dalam persatuan? Nah, pertanyaan yang kedua, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, pernahkah kalian melihat atau mendengar ejekan tentang suku atau agama di sekolah kita ini? Bagaimanakah perasaan kalian pada saat itu? Nanti jelaskan ya di depan saat presentasi ya, anak-anak ibu semua. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, pernahkah anak-anak ibu semua berada di posisi gambar sebelah kiri ini? Apakah tindakan nyata yang bisa kalian lakukan agar situasi tersebut berubah menjadi seperti gambar sebelah kanan? Nah, jadi anak-anak ibu semua nanti kerjakan dalam berkelompok ya, dan dipresentasikan di depan kelas. Selamat bekerja anak-anak ibu semua. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh, oke, baik.
Terima kasih Fitri Ramadhani, Vira. Mungkin karena tadi telah dijelaskan oleh Vira tentang karena kami memakai konsep PBL (Problem Based Learning). Jadi dari video yang telah ditampilkan di sebelah kiri ataupun gambar video sebelah kiri itu tentang bullying, tentang warna kulit ya, ya Vira. Terus di sebelah kanan adanya keberagaman dalam beragama karena ada agama yang merasa mungkin kita perlu membantu agama lain karena agama lain lagi di posisi berduka pada saat itu. Nah, jadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, nanti ada 3 pertanyaan yang dimana fungsinya itu untuk membuat mereka itu menimbulkan empati. Empati yang emang sekiranya itu timbul dalam hati mereka bahwasanya kalau misalnya mereka berada di posisi itu, apa yang akan mereka lakukan. Terus mereka pernah nggak melihat hal itu, biar nanti kita sebagai guru pun tahu bahwasanya apakah benar-benar ada bullying di sekolah ini. Mungkin itulah fungsi kita sebagai guru PKN, bukan sekedar mengajar aja. Jadi nanti kita akan nampak lah example kalau misalnya emang benar-benar ada bullying tersebut, nanti akan didalami itu di mana dan siapa, biar nanti bisa kita sampaikan. Nah, mungkin pada setelah nanti dijelaskan PBL itu Miss dan Bapak, nanti di pertemuan terakhir ataupun setelah presentasi kelompok mungkin tetap di pertemuan ketiga, pertemuan terakhir, nanti kami akan melaksanakan refleksi dengan anak-anak ataupun dalam artian komitmen. Jadi komitmennya itu berisi kayak, nah anak-anak karena kita telah membahas video pembahasan yang menarik, juga pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sekali itu kita telah melaksanakan PBL dan juga presentasi. Bapak ingin anak-anak semua kita harus komitmen nih dari hari ini sampai di masa yang akan datang. Nah, anak-anak semua itu harus berjanji untuk akan selalu menghargai teman kita yang berbeda suku, agama, dan ras. Karena kita itu satu Indonesia. Karena telah disampaikan pada minggu pertama itu ada kita 10 provinsi, lalu ada Bhinneka Tunggal Ika dengan analogi gado-gado, dan pembahasan video tentang warna kulit ataupun keberagaman suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi kita itu disatukan dalam satu yaitu NKRI ataupun dalam artian itu adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin anak-anak semua paham ya tentang materi ini karena kan kita udah 3 kali pertemuan nih membahas materi ini. Oke, nah Yun sebelumnya Miss dan Bapak mungkin itu presentasi kami dalam pemakaian eh, media ajar kami pada pelaksanaan mata kuliah teknologi dan inovasi pembelajaran. Mungkin sekian dari kami ya Indah dan Vira. Terlebih terkurang kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.